Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurmantoro dari Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu ilmu komputer. Berikut pengertian ilmu komputer. Ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang teori, metodologi, desain, dan implementasi berhubungan dengan komputasi, komputer, dan algoritmanya dalam perspektif perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Beberapa cabang ilmu komputer ada 19. Yang pertama, matematika komputasi, keamanan internet, data warehouse, mobile computing, algoritma, practical consideration, pemrograman komputer, interaksi manusia dengan komputer, sistem operasi atau operasi sistem, sistem programming (CRM), sistem operasi geografis, sistem operasi manajemen, object oriented programming atau OOP, enterprise resource planning, jaringan komputer, ad hoc network, database management system atau DBMS, artificial intelligence. Yang pertama, saya akan membahas matematika komputasi. Matematika komputasi adalah matematika yang menggunakan komputasi, khususnya dengan komputer, untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kedua, keamanan internet. Keamanan internet adalah kegiatan untuk melindungi dan memelihara sumber-sumber resource dan informasi pribadi di internet pada saat komputer terhubung dalam jaringan dan mulai saling berkomunikasi, maka akan mulai beresiko. Keamanan internet meliputi perlindungan terhadap akun dan file internet dalam sebuah komputer terhadap intrusi atau gangguan pengguna handout komputer teknologi informasi. Contoh yang sederhana adalah memilih password yang baik, mengubah file permission, dan membackup data komputer. Yang ketiga, data warehouse. Data warehouse merupakan suatu sistem yang mengkonsolidasikan data secara periodik dari sistem-sistem yang ada ke dalam suatu penyimpanan dimensional. Pada umumnya, data warehouse menyimpan data histori beberapa tahun dan dihui untuk keperluan bisnis intelligence atau aktivitas analis lainnya. Data warehouse mengumpulkan data historis yang kemudian dapat disajikan sebagai bahan komprehensif bagi manajemen untuk dapat mengambil keputusan. Analis kebutuhan organisasi hingga peramalan kondisi organisasi berdasarkan data. Keempat, mobile computing. Mobile computing adalah penggunaan peralatan komputer yang bergerak. Mobile computing selalu berarti transmisi tanpa kabel atau wireless, tetapi tidak sebaliknya. Transmisi wireless tidak selalu berarti mobile computing. Nah, contoh dari mobile komputer yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1990 adalah wearable computer. Contohnya seperti gambar berikut: personal digital assistant atau enterprise digital assistant. Contohnya seperti ini. Smartphone. Berikut gambarnya seperti ini. Computer. Nah, computer ini adalah komputer yang ada di mobil. Contohnya seperti ini. Algoritma. Yang kelima, dalam penyelesaian masalah dengan bantuan komputer, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat desain atau rancangan. Desain menyajikan cara berpikir program dalam penyelesaian masalah. Desain ini berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang ditulis dalam notasi-notasi deskriptif. Urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dinamakan algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Practical consideration. Contoh, sebuah algoritma tidak cukup hanya benar dan reliable, tetapi juga harus akurat dan cukup efisien. Sebuah algoritma numerik yang mengakumulasi kesalahan yang terlalu besar terhadap pembulatan mungkin kurang akurat hasilnya. Sebuah algoritma yang memerlukan terlalu banyak iterasi mungkin akan menyebabkan penggunaan memori dan penyimpanan yang terlalu besar. Pembuatan kode program, penganalisa
statement pemrograman yang paling sering dijalankan, dan teknik untuk membuat kode yang lebih efisien dalam kasus tertentu. Dalam hal ini juga perlu diingat bahwa suatu algoritma yang efisien dalam suatu masalah menjadi kurang efisien untuk masalah yang lain, sehingga memerlukan algoritma yang pula yang lebih efisien. Yang ketujuh, pemrograman komputer adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer pembuatan program dalam sebuah bahasa pemrograman. Yang bisa kita kenal compiler. Compiler atau interpreter bisa diibaratkan sebagai suatu kamus yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer ke dalam bahasa mesin agar komputer bisa bekerja sesuai dengan ketentuan program yang ditulis. Bahasa mesin merupakan suatu bahasa yang dikenal oleh komputer. Next, lanjut. Nomor 8, interaksi manusia dengan komputer atau human computer interaction. Menyediakan cara untuk komunikasi antar komputer dengan manusia. Contoh, pengembangan input dan output 3 dimensi, tulisan tangan dan pengenalan suara. Kesembilan, sistem operasi atau operasi sistem adalah suatu software sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelolaan kata dan browser web. 10. Sistem programming system. Programming adalah aktivitas dari perangkat lunak pemrograman sistem. Karakteristik dari pemrograman sistem ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang menyediakan layanan kepada user, misal word processor, perangkat keras, misal disk defragmenter. Ke-11, CRM. CRM adalah sebuah istilah industri TI untuk metodologi strategi perangkat lunak atau software dan atau aplikasi berbasis web lainnya yang mampu membantu sebuah perusahaan enterprise kalau besar ukurannya untuk pengelolaan hubungannya dengan para pelanggan. Yang berikut, CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan supaya tidak lari ke pesaing dengan pengumpulan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs atau hasil pembicaraan dengan staff sales dan marketing. Yang berikut, CRM adalah sebuah strategi bisnis penyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengolah hubungan dengan para pelanggan. Yang ke-12, sistem informasi geografis. Disimpulkan bahwa SIG merupakan pengelolaan data geografis yang didasarkan pada kerja komputer atau mesin. Ke-13, sistem informasi manajemen. Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang diumum orang kenal adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk penyajian informasi guna mendukung handout komputer, teknologi informasi, fungsi operasi manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware yang perangkat lunak atau software, komputer, prosedur, pedoman, model, manajemen, dan keputusan, dan sebuah database. Ke-14, Object Oriented Programming atau OOP. OOP, Object Oriented Programming, adalah pemrograman berorientasi objek. Pemrograman ini bertinggi kualitas dan produktivitas pengembangan software. Program pengembangan dilakukan dengan pendekatan building block. Setiap blok disebut objek, bersifat independen dan mampu berjalan sendiri atau saling kunci dengan objek lain dengan mudah dan otomatis. Ke-15, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi terintegrasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana manusia, mesin suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
Tujuan dari jaringan komputer adalah membagi sumber daya, contohnya berbagai pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Komunikasi, contohnya surat elektronik, instant messaging, dan chatting. Aksesoris informasi, contohnya web browsing. Ad hoc networks, jaringan ad hoc biasanya terkait dengan perangkat nirkabel. Bila sambungan sudah dibuat di antara dua atau lebih komputer tanpa dasar stasiun, mereka telah membentuk jaringan ad hoc. Ad hoc yang masih memegang definisi dalam hal ini karena sambungan tidak tetap, tetapi telah dibentuk sementara untuk memenuhi kebutuhan tertentu. 18. Database Management System atau DBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak software yang dirancang untuk pengelolaan suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang banyak diminta user. Yang terakhir, Artificial Intelligence. Definisi AI merupakan proses di mana peralatan mekanik dapat melaksanakan kejadian-kejadian dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan seperti manusia. Area dari AI meliputi sistem pakar atau expert system, pemrosesan bahasa natural atau natural language processing, speech recognition, computer vision, and robotics. Sistem pakar, suatu pemrograman komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa orang pakar. Menurut Marimin tahun 1992, sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu atau fakta dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Oke, sekian video dari saya mengenai ilmu komputer. Bila ada kata yang keliru atau salah atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.